siapa sih yang nggak mau jalan-jalan gratis ke luar negeri? Gue sih awalnya coba-coba aja ya. Coba-coba. Ternyata keterima. Kamu mau bawa apa untuk Indonesia gitu? Memang pendidikan luar negeri itu sangat amat lebih maju dibandingkan Indonesia. Kita harus bolak-balik apakah ini udah terverifikasi apa belum. Tapi itu baru permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nusantara People, kembali lagi dengan saya Rina dan juga Pande. Halo. Hari ini kita bersama dengan Kak Putra dan juga Kak Rahma. Hai. Oke, jadi kali ini kita mau nanya-nanya tentang BIM nih. Pertama-tama aku mau nanya, BIM itu apa sih Kak? Ya kita mulai dari namanya aja ya, BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Nah kalau di angkatan kita ini kita masuk di angkatan keempatnya BIM. Nah BIM ini dia terdiri dari dua program yang berbeda. Yang pertama itu program persiapan yang mana kita itu daftar kelas 11. Dan yang kedua itu adalah program reguler, dia itu daftarnya kelas 12. Nah yang kita sekarang menjadi awardee itu adalah yang BIM 4 persiapan. BIM 4 persiapan ini dia ini lebih ke persiapannya kita untuk daftar di universitas luar negeri. Yang tentunya itu ada di list top 100 ya, top 100 university in the world lah. Nah ya, habis itu tentunya karena kita daftarnya kelas 11 nih, jadi kita masih ada 1 tahun lagi. Itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan mulai dari les SAT, les IELTS, dan juga kita juga difasilitasi untuk tesnya juga. Jadi ada les, ada tes, dan juga ada ini proyek sosial ya. Ya mungkin boleh dilanjut. Ya, jadi persiapannya emang cukup matang ya. Yang pertama karena persiapan, kita kan pertama sebagai kelas 11 kita dikasih pemaparan materi terkait cara mengabdi kepada negara Indonesia. Karena kan kita sebagai generasi emas Indonesia kita harus mengabdi dan kita juga mempunyai skill set yang berbeda dengan yang membuat membuat kita unik gitu ya, contohnya membuat kita unik, dan itulah dimana kita ingin membawa untuk memajukan negara Indonesia. Nah pada pembekalan itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu atau Nggak sampai sih, mungkin 5 hari ya. 5 hari, maaf ya, 5 hari di satu hotel gimana seluruh awardee BIM dari seluruh Nusantara itu dikumpulkan. Nah itu emang menurut saya sih suatu pengalaman yang cukup spiritual karena selain dikasih kita dapat pemaparan materi dari berbagai tokoh-tokoh yang cukup influential juga sih menurut saya, tapi kita juga diberi kesempatan untuk benar-benar kolaborasi dengan berbagai anak-anak dari seluruh Indonesia dengan perspektif dan ide-ide yang berbeda-beda gitu. Nah setelah pembekalan kita langsung masuk ke beberapa kayak les gitu yang Kak Rama sudah sampaikan ya. Sebelumnya webinar dulu terkait tentang college dari seluruh benua Asia, Amerika, Australia, dan Eropa juga ya. Itu universitas apa aja ya waktu itu? Banyak sih sebenarnya. Jadi emang dalam seminggu itu mungkin bisa 2-3 kali ya. Iya. Dan jadwalnya itu pulang sekolah. Karena kebetulan juga kita kan dari Nusantara nih. Maksudnya tuh terpisah-pisah. Jadi kita ya pastinya melakukan kegiatan itu dari Zoom. Jadi kita online ya. Jadi pembekalan itu kita offline. Kita diinepin di satu hotel Jakarta. Tapi setelah itu di webinar series ini kita dari rumah masing-masing. Ternyata dari awal baru BIM itu udah langsung ada lengkap dari tes, dari lesnya gitu ya. Tapi sebelum masuk lebih dalam BIM, jujur aku penasaran dulu itu kakak apa sih motivasinya kakak untuk masuk BIM gitu loh? Kayak entah mungkin karena pengen sekolah di luar atau gimana kak? Oke, mungkin untuk saya dulu ya. Jadi sebenarnya saya ikut BIM itu karena secara tiba-tiba aja sih. Saya tidak ada kayak inisiatif untuk keluar luar negeri, tapi waktu itu orang tua saya memperkenalkan program itu, yaitu beasiswa. Nah dari situlah sebelum itu saya tidak tahu tentang apa itu SAT, IELTS, dan ada juga satu lagi kegiatan college counseling. Jadi sebelum itu saya tahu, setelah SMA saya sudah lulus, cuman belum tahu mau kampusnya di mana. Karena selama ini saya mengikuti jejak bapak saya yaitu di ITB. Nah, kalau untuk luar negeri itu dia masalah satu culture shock kan.
karena emang itu sesuatu yang mungkin agak berlebihan untuk kita, apalagi bagi yang tidak pernah ke luar negeri sama sekali. Untuk saya personally, saya udah sering ke berbagai luar negeri, tapi masih aja kalau itu kan untuk jalan-jalan ya, tapi untuk 4 tahun belajar kuliah itu beda lagi ceritanya gitu. Nah, jadi saya itu masuk BIM iseng aja, masuk kayak gimana sih rasanya, terus tau-taunya dapet. Itu emang bukan inisiatif saya dari awal, tapi menurut saya ini suatu kesempatan, opportunity yang nggak bisa saya miss. Jadi saya memanfaatkan waktunya juga. Nah, itu untuk proses masuk ke BIM-nya saya juga sekalian jelasin ya masuk BIM-nya. Jadi Oh iya, boleh. untuk BIM-nya itu kita suruh dibuat, ada kayak beberapa dokumen gitu, pasti dokumen pribadi, tapi menurut saya yang paling penting itu di mana kita suruh buat esai kalau nggak salah ya. Jadi 3 esai. Nah, untuk esai ini kalau nggak salah kita ada beberapa pertanyaan, mungkin salah satunya ada yang kamu mau membawa apa untuk Indonesia gitu, kamu mau ambil jurusan apa, dan kira-kira kayak kampus yang bagus untuk kamu kayak gimana gitu contohnya. Kayaknya secara garis besar seperti itu pertanyaannya. Nah, selain esai kita juga masukkan tes bahasa Inggris sebagai bentuk persiapan. Untuk saya sih saya masukkan Duolingo karena kan waktu itu saya belum pernah tes IELTS ataupun TOEFL. Jadi untuk satu-satunya cara saya menggunakan Duolingo gitu. Nah, selain esai sama tes bahasa Inggris sebagai bentuk persiapan, itu kan nanti dibagi jadi beberapa tahap ya. Jadi kalau yang pertama itu kan tahap untuk masukkan dokumen gitu segala macam. Kalau itu lolos, kita masuk ke tahap wawancara. Nah, wawancara kalau nggak salah kita diwawancarai oleh 2 orang dari BIM dan 1 orang dari Puspesnas kalau nggak salah ya. Oh, psikolognya. Oke, psikolog. Oh, psikolog. Jadi 3 orang. Jadi dari situlah kita diberi waktu kalau nggak salah 40 menit lebih ya untuk masing-masing awardee. Itu yang saya dapat dari teman-teman saya. Tapi untuk proses saya sih sedikit agak lebih cepat ya, karena untuk saya sih saya wawancaranya hanya sekitar 17 menit. Karena emang untuk wawancara sih saya udah diberi persiapan dari bapak saya, kayak kamu tuh harus tahu pertanyaan ini, kamu jangan blank, nanti kalau giliran ditanya gimana gitu, nanti takutnya wah ini anaknya nggak serius nih mau dapat beasiswa gitu, dia mau mainer aja lah, tapi kalau gitu ya nanti susah lah dapat kesempatannya gitu. Jadi saya ini benar serius mendapatkan program beasiswa ini, nanti hasilnya ya kita lihat aja sih nanti kayak gimana. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan program beasiswa ini angkatan keempat. Pertama gimana? Pengalamannya? Dari awal ya motivasinya ya. Oke, siap. Iya, dari motivasi. Sebenarnya ya, aku mirip-mirip juga sama Putra. Oh, mirip. Awalnya tuh Oh, kayak gitu. nggak Siap. ada kepikiran kayak untuk kuliah di luar negeri, karena aku tahu mungkin itu kan kita butuh persiapan mental atau fisik yang jelas matang, dan juga finansialnya itu yang oke lah ya. Nah, tapi adalah itu info-info dari grup kelas ya, waktu itu aku dapetnya info dari grup kelas tentang adanya nih BIM 4 persiapan, dan kebetulan ada kakak kelas kita juga, kakak Ina, jadi ya kita ikutin aja jejaknya. Waktu itu aku agak FOMO sedikit gitu, ya Gen Z banget ya, FOMO sama teman aku. Dia udah ngurus bolak-balik surat-surat dokumen yang tadi udah dibilang sama Putra tentang BIM 4 persiapan ini. Nah, jadinya aku ikut deh daftar, mulai dari essay dan IELTS test dan sertifikasi bahasa maksudnya. Dan ada juga kurasi ya. Kurasi itu adalah kan kita beasiswanya ini berdasarkan kayak prestasi kita, prestasi akademik maupun non akademik. Jadi Puspesnas dia ini ada layanan kurasi ini tempat dia ini memverifikasi prestasi apa sih yang sudah terverifikasi dia itu bagus gitu, dia layak. Jadi setelah menjalani kurasi, dan juga sebenarnya di tahap kurasi ini agak panjang sih ya, soalnya ini juga berhubungan sama operator sekolah, dan ya kita harus bolak-balik apakah ini udah terverifikasi apa belum, ada yang kurang nggak dokumennya gitu. Nah, setelah itu baru ya masukin dokumen-dokumen itu, esai dan segala kita masukin secara pribadi. Udah lolos baru tahap wawancara.
Nah setelah wawancara ya tadi sama yang kayak dibilang Putra, kita pasti ditanyain dulu nih kita sebagai pribadi tuh gimana. Mereka pasti lihat kita cocok nggak nih dapat beasiswanya. Apa sih yang kita mau bawa untuk Indonesia nantinya? Karena yang jelas kita kan harus balik ke Indonesia nanti untuk membuat dampak ya di sini. Jadi emang prosesnya sih agak cukup ini ya, Cukup panjang ya. cukup panjang. Dan saya tidak nyangka bahwa ada 2000 anak lebih yang ingin daftar BIM. Dan yang sampai titik di mana kita mendapatkan persiapan itu hanya 3,5 doang. Itu kan agak cukup sulit ya, jadi dipikirkan ya. Jadi emang aku sama Rama sih harus bersyukur sih kalau emang nih prosesnya ya. Tapi itu baru permulaan. Nah, disinilah perjalanan dimulai. Jadi setelah tahap dokumen pribadi sama juga wawancara, kita tuh dibawa ke Mercure di mana 30 anak dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Dan di situ kita di 5 hari kan, 5 hari untuk kayak pemaparan materi tentang macam-macam sih sebenarnya. Iya, di sana tuh kita karena kita kan udah lolos nih seleksi yang tadi diwawancara ataupun yang berkas-berkas akademiknya dia udah dicek, kita dikumpulin lah tuh di hotel itu. Dan yang jelas dari 350 ini kan udah tersaring nih motivasinya dan lain sebagainya. Jadi di sana kita lebih dikuatin lagi nih motivasi kita untuk kuliah di luar negeri itu gimana sih. Nanti kita juga di ini ya agak di dikuatin lah rasa nasionalismenya. Gitu. Ya, jadi di sana kayak kita disuruh nyanyi Indonesia Raya sambil megang bendera gitu. Megang bendera gitu. Rame-rame, dan kita juga nulis janji buat Indonesia gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak janji bukan janji setia ya, tapi janji siswa gitu kepada Indonesia kayak gitu. Indonesia emas 2024. 2045 kayak semacam buat proklamasi gitu. Gitu. Tapi untuk pengalaman sih cukup unforgettable lah, spiritual gitu. Kita sempat dibagi-bagi jadi beberapa kelompok misalnya ya, kalau nggak salah 20 kelompok lebih. Nah di situ untuk saya sendiri sih saya sempat kolaborasi dan mendengarkan insight dari teman-teman saya dari berbagai perspektif gitu. Mereka kan ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari macam-macam daerahnya. Dan kita tuh tidak jauh berbeda sih. Kita memiliki visi misi yang sama kan. Dan walaupun kita memiliki latar belakang berbeda-beda, ada yang dari IPA, ada yang IPS dan lain sebagainya, kita tuh kayaknya emang fully commit untuk beasiswa ini. Dan saya rasa insya Allah ketika nanti saya kuliah saya bisa mengandalkan kayak relasi yang saya bentuk ini. Tapi ini kan baru untuk di BIM ya, belum nanti saya di luar negeri gitu. Jadi contohnya, jadi 5 hari cukup, dan rasanya agak cukup lama juga sih, karena kan kita ada sesi untuk ada berbagai psikolog ya datang ya untuk materinya gitu ya. Mereka menyampaikan tentang kalau nggak salah Iya, jadi ada narasumber ya spesialis yang waktu itu psikolog. Jadi sebelum pertemuan di hotel itu kita dikasih tugas tuh nulis perjalanan hidup ya kalau nggak salah. Perjalanan hidup dari lahir sampai sekarang tuh gimana. Nah, kita tulis tuh di kertas HPS biasa, habis itu dia analisis lah kita kayak gimana. Dan itu sesinya seru sih, soalnya kita kan kayak kanan kiri itu disuruh baca gitu loh, punya temennya. Jadi kayak aduh gimana nih dibaca sama temen. Kayak aduh nih dibaca-baca nih orang serius gak sih ngomongnya? Serius gak? Gitu ya? Iya, tapi dari itu kita kayak tahu juga nih gimana sih cerita hidup teman-teman kita yang baru ketemu sekali itu padahal. Iya, jadi di kelompok-kelompok yang tadi disebut Putra juga, karena banyak banget tadi 350, kita kan dibagi menjadi 20 lebih tuh kelompok. Di situ juga kita yang jelas bonding ya. Iya, bonding. Jadi acara itu tujuannya buat bonding antar teman-teman gitu ya. Jadi kita saling kenal lah minimal antara nggak mungkin 350-nya kenal semua sih, cuman banyak banget ya. Lama-lama nanti baru kenalan. Iya, nanti baru kenalan. Cukup hektik. Setuju. Nah ya, jadi di situ kita juga di kelompok-kelompok kecil itu pasti setiap harinya tuh setiap malamnya kita kayak refleksi kayak sesama gitu, ataupun kayak berbagi cerita sedikit, ataupun ya kita kayak gambar-gambar terus kayak nih loh ceritain gimana ceritanya, saking solidnya gitu kan rasanya. Jadi gak enak rasanya enak sih kita berbagi rahasia atau gimana gitu. Nah kita lihat kayak inilah karena kita sudah membentuk kayak, untuk saya pribadi sih kayak suatu keluarga gitu ya. Jadi saling tahu udah saling tahu sih.
kan mereka juga datang dari latar belakang lomba yang berbeda ya. Jadi ada yang IPA, IPS, ada yang OSN, banyak sih yang OSN. OSN banyak sih. OSN banyak banget. Jadi banyak sih. lomba-lomba Pusperhasna tuh banyak sebenarnya. Tapi paling banyak OSN. Ya gitu. Jadi gimana sih cerita yang OSN, cerita yang opsi, fiksi gitu-gitu. Dan juga ada yang IPS, ada yang dari FLS juga. FLS doen. FLS juga ada. Iya, ada yang dari nyanyi dia masuk BIM gitu. Jadi ya udah kita sharing-sharing aja. Pasti mereka juga orientasi ke depannya tuh beda, kayak misalnya ada yang mau di Amerika, ada yang mau di Eropa, ada yang mau di Asia atau gimana gitu. Jurusannya juga beda. Nanti kita juga di sana tuh masih kayak belum tentu gitu kan, masih kelas 11 kayak masih ganti-ganti gitu. Oke, Kak, makasih. Jadi udah terjawab ya pertanyaan kita tadi. Tapi ternyata masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan. Tapi iya, tapi di selanjutnya. Jadi untuk para Nusantara People, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Hai Nusantara People, kembali lagi dengan kami. Kali ini kita bersama dengan Kak Raffi dan juga Kak Jojo. Halo. Jadi tadi di podcast sebelumnya Kak Rahma itu udah ngebahas tentang kalau misalnya BIM itu ada salah satunya proyek sosial. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak, proyek sosial itu apa dan ngapain aja? Halo lu semuanya, udah boleh perkenalan sekali lagi ya? Iya, nama saya Jojo bersama rekan saya Raffi di sini. Kebetulan kemarin, puji Tuhan, kemarin kita diterima di salah satu program Beasiswa Indonesia Maju, dan salah satu rangkaian dari program tersebut adalah proyek sosial. Jadi di proyek sosial ini adalah konsepnya adalah kita give back to people. Maksudnya apa? Jadi kita kan mau mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. Nah, ilmu-ilmu yang kita akan dapat nanti itu alangkah baiknya tidak hanya untuk kita doang, tapi dibagikan juga ke orang-orang di sekitar, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kemarin kita membentuk sebuah proyek sosial untuk apa? Untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Lebih tepatnya apa? Kemarin kita membuat proyek sosial namanya Kawan Ceria. Kawan Ceria itu tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pendidikan. Jadi kami ingin memberikan akses yang setara kepada anak-anak sekolah SD, dasar, SMP dan SMA terkait dengan materi atau pelajaran English, bahasa Inggris, matematika dan juga robotika. Seperti itu. Jujur baru dengar nih tentang BIM itu ternyata Beasiswa Indonesia Maju ya. Iya, benar. Nah, setahu aku juga ada di kampus itu ada juga program IUP. Kira-kira apa sih Kak perbedaan antara BIM ini dengan IUP itu? Mungkin secara garis besar ya, kalau perbedaannya kalau program IUP itu kan tergantung dari masing-masing universitasnya. Itu dia ada ada program di mana dia memulai kuliah 2 tahun dulu di dalam negeri, nanti baru dia pindah ke luar negeri ke universitas yang univ dalam negerinya itu bekerjasama dengan. Nah, perbedaannya dengan BIM adalah BIM itu dia mengharuskan untuk full di luar negeri. Jadi programnya harus program 4 tahun di luar negeri dengan ketentuan kreditnya seperti yang ditentukan dan lain sebagainya seperti itu. Hal apa sih yang memotivasi kakak-kakak buat ikut BIM? Dulu saya menyadari kalau kuliah itu ternyata dipertimbangkan antara perlu dan tidak perlu, karena ya bisa aja kita langsung kerja gitu kan setelah kita selesai SMA. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ya kenapa tidak kita melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut. Dan saya menyadari kalau uang yang diperlukan untuk menempuh pendidikan lanjut itu sangat besar gitu, bahkan lebih besar dari apa yang pernah kita spend selama dari SD sampai SMA ini. Nah, oleh karena itu saya mulai mencari yang namanya beasiswa yang disediakan oleh BPI, oleh pemerintah dan lain-lain. Dan akhirnya nemulah BIM ini. Nah, kebetulan banyak juga nih yang berpartisipasi dalam kemarin seleksi BIM, dan ya alhamdulillah kita ada yang saling kerjasama dan diterima gitu berdasarkan data-data administrasinya. Oke. Gue sih awalnya coba-coba aja ya. Coba-coba. Ternyata keterima. Sebenarnya jujur li ya
Itu lewat reels, serius. Jadi waktu itu aku lagi scroll IG, terus tiba-tiba emang dari dulu mimpiku adalah, oh ya, fun fact, background story sedikit. Aku dulu pas COVID sempat kayak semacam, ini ngapain sih, ini sekolah di rumah terus gitu, kayak nggak ada tujuan hidup. Akhirnya mamaku bilang, coba deh bang, kamu nonton di YouTube kuliah di luar negeri, a day in my yang aku cari di YouTube adalah a day in my life as apa student. Apanya itu diisi dengan nama universitasnya. Akhirnya dari situlah aku ngisi, aku cari video a day in my life as a Harvard student, as an MIT student. Kenapa Harvard dan MIT? Karena dari dulu memang interest aku adalah di IT. Dan ketika aku search universitas top di luar negeri adalah untuk bidang tersebut ya, salah satunya adalah Harvard dan MIT. Makanya aku search. That's why ketika pas SMA yang ketidaksengajaan nemu reels itu, ada nih reels yang mention tentang beasiswa ke luar negeri, tapi untuk kelas 11. Pas kebetulan aku ngeliat reelsnya pas kelas 11. Terus kayak aku bingung, untuk kelas 11 bisa kali ini, coba adalah link website di situ. Aku buka, aku cari infonya, isi semua dokumen diperlukan, sampai ada 2 tahapan seleksi ya. Yang pertama seleksi administrasi, baru yang kedua wawancara. Dan puji Tuhan lolos dua-duanya dan keterima di beasiswa Indonesia Maju, program persiapan angkatan 4. Jadi kalau misalnya ditanya motivasiku, awalnya coba-coba. Tapi memang betul motivasinya pengen kuliah di luar negeri. Kenapa di luar negeri? Karena based on data, record, dan kita semua tahu informasinya bisa dicari di internet dan sebagainya. Kalau memang pendidikan di luar negeri itu sangat amat lebih maju dibandingkan Indonesia. Itu yang pertama. Makanya aku pengen, dan makanya yang kedua aku penasaran banget nih, emang seberapa maju sih dan seberapa berbedanya edukasi di luar negeri itu dengan di Indonesia. Dan yang ketiga, siapa sih yang gak mau jalan-jalan gratis ke luar negeri? Jadi kalau bisa belajar sambil jalan-jalan, mengapa tidak? Kakak-kakak punya nggak tips buat Nusantara people nih yang lagi pada nonton, kayak gimana supaya kita tuh termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu? Nah ini mah motivasi Raffi ini yang pasti. Gimana Raffi? Motivasi menjadi lebih baik Nusantara people. Di sana kameranya. Oke. Saya yakin kalau motivasi itu masing-masing orang ada motivasinya tersendiri ya. Yang penting kalian itu punya yang namanya pendirian. Nah pendirian itu digunakan kapanpun dan dimanapun kalian berada gitu loh. Nah terkhususnya kalau pendirian saya adalah saya ingin melakukan yang terbaik dengan waktu yang ada. Karena dulu saya itu punya teman yang disabilitas gitu. Dia nggak bisa berjalan gitu kan. Dan dia tuh meskipun banyak keterbatasan, mimpinya tinggi. Dia pengen jadi astronot, pengen jadi pemadam kebakaran, dan ya itu apa ya, sedikit menyentik hati saya yang ada terdalam itu. Padahal saya masih SD dulu, bahwa orang yang disabilitas pun masih bisa bermimpi dengan tinggi gitu loh. Sedangkan saya yang sehat-sehat aja, penuh dengan kelebihan dan rezeki, itu banyak malasnya itu ya mau ditaruh mana gitu malunya. Dan mungkin ya seperti itulah. Saya yakin kalian punya motivasinya masing-masing dalam hidup, karena kisah orang kan berbeda-beda ya. Jadi pegang teguh pendirian dan yakini apa yang kalian yakini. Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah ngejawab, ngejelasin apa yang kita tanyain. Sekian podcast kami kali ini. Terima kasih telah menonton podcast Nusantara. Bye bye Nusantara people.